Perlu Bapak Ibu garis bawahi, kalau Bapak Ibu berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah, ya Allah, mohon sembuhkan penyakitku ini karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Ya Allah, lunasilah utang-utangku ini karena Engkaulah zat yang memiliki seluruh kekayaan alam semesta ini. Misal dia puji Allah dengan puji-pujian yang sangat baik, maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah lambatkan jawabannya. Jadi misalnya hari ini diijabah, Allah biarkan 2-3 hari baru dikasih. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Nanti hari kiamat, ibu-ibu yang sudah rutin berdoa, oh iya, rutin berdoa sampai penyakitnya sudah 10 tahun berjalan harus selalu minum obat, tapi selalu aja berdoa, ya Allah sembuhkan. Itu 10 tahun berjalan terus pahala doanya. Kalau seandainya kita pas sakit flu, nih kok flu ya, kita merasa maaf, lagi ada beringus, kita nggak enak, demam. Tiba-tiba berdoa, ya Allah sembuhin saya. Detik itu juga sembuh. Kira-kira ibu masih berdoa? Sudah berhenti doanya. Tapi Allah biarkan dia beberapa hari, tujuannya agar tetap saja pahala doanya berjalan. Ya. Jadi Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa. Kata Nabi SAW waktu ditanya, wa kaifal isti'jal? Ya Rasulullah, seperti apa kira-kira tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Cirinya orang tergesa-gesa adalah orang yang dia berdoa, kemudian dia mengatakan saya sudah berdoa, belum lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sehari lagi dia berdoa diterima. Mungkin tinggal 2 kali lagi dia berdoa. Kenapa dia nggak sabar dan nikmati prosesnya? Toh selama dia berdoa itu tetap dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Ini 2 hal ya. Di poin ketiga, syarat ketiga, tidak tergesa-gesa dalam ucapkan, kemudian juga tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi ini kecuali diijabah. Hanya melalui 3 proses. Salah satu dari 3 proses. Yang pertama diberikan langsung. Ya Allah sembuhin saya. Allah buat dia ketemu dokter yang cocok, konsultasi cocok, minum obat resep cocok, sembuh. Bisa Allah kasih kita. Ya Allah lunasin utang saya. Tiba-tiba ada yang datang memberikan dia uang atau dia dapat satu proyek atau apa, dia bisa membayar utangnya misalnya. Contoh. Yang kedua, bisa saja kata Nabi SAW dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi misalnya ibu rutin baca nih setiap antara azan dan iqamah mau sholat misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa misalnya. Nah doa ini itu akan menjadi penyebab hilangnya musibah yang akan menimpa kita. Jadi doa itu tetap ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, yuddahar lahu yaumal qiyamah, akan disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia ya, bisa dikasih langsung pada saat itu, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang besar yang dia panen hari kiamat. Sampai dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian, itu kata Nabi SAW, nanti hari kiamat ada orang yang diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Sampai dia bingungnya karena dia tidak tahu ini amalan apa. Dia bilang sama para malaikat, ini amalan apa? Saya nggak pernah tahu saya berbuat amal sampai bisa mendatangkan pahala bergunung-gunung seperti ini. Kata para malaikat, ini adalah pahala doa-doa kalian yang kalian panjatkan di dunia yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Saya ibu bilang, ya Allah sembuhin saya. Tapi ibu sampai meninggal tidak sembuh. Maka pahalanya kan jalan terus tuh. Nanti dalam bentuk pahala yang besar hari kiamat. Gitu kan. Nah nanti kata Nabi SAW, orang-orang yang dapat pahala bergunung-gunung ini berharap di saat itu agar semua doa yang mereka panjatkan selama di dunia tidak dikasih di dunia. Biar mereka panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Jadi nggak ada doa sia-sia. Dikasih langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau Allah simpan yang dia dalam bentuk pahala yang dia panen nanti hari kiamat. Ini syarat yang ketiga ya, tidak tergesa-gesa. Syarat yang keempat, memulai doanya dengan memuji-muji Allah. Harus puji Allah dulu.
Minimal sekali ibu bilang alhamdulillah, minimal. Ini dikaitkan dengan yang kelima sekaligus baca salawat kepada Nabi SAW. Ini wajib hukumnya. Minimal ibu bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu baru ibu masuk ke doanya. Itu minimal. Makin banyak ibu puji Allah makin bagus. Misalnya ibu angkat tangan, alhamdulillah segala puji dan puja untuk Allah. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat umur yang Kau berikan, alhamdulillah atas nikmat makanan, alhamdulillah atas nikmat minuman, pakaian, pasangan hidup, anak-anak, pekerjaan, apalah, semuanya kesehatan. Kita puji-puji Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Setelah puji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW, baru masuk ke doanya. Ya, baru masuk ke doa. Kadang-kadang dalam doa-doa Nabi Muhammad SAW itu pujian beliau panjang sekali buat Allah. Terakhir doanya hanya minta agar Allah ampuni. Misalnya. Jadi ini hukumnya wajib. Mohon maaf. Jadi bukan pilihan ini ya. Untuk memuji Allah poin keempat. Dan yang kelima baca salawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW. Doa seseorang di antara kalian akan dihijab, tidak akan diterima sampai dia membaca salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus membaca itu minimal tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu kemudian setelah itu kita sampaikan apa yang kita inginkan, Jadi ini syarat-syarat mutlak dari diterimanya doa. Kemudian yang keenam, tidak boleh minta yang haram. Tidak boleh meminta yang haram. Minta dikasih harta oleh Allah tapi untuk judi, untuk zina, untuk apa itu tidak boleh. Ya. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih juga. Ya. Jadi minta yang baik-baik aja pada Allah. Ya. Minta yang baik-baik saja. Dan boleh tamak ya. Tamak, ini bisa masukkan di poin ketujuh, tamak terhadap rahmat Allah. Itu salah satu syarat doa. Maksudnya tamak tadi itu yang saya kasih contoh. Ibu lagi sehat, ibu minta, ya Allah tambahkan kesehatanku ini. Itu kan tamak namanya. Sudah dikasih masih minta, nggak apa-apa. Sama Allah boleh. Bahkan itu masuk dalam syarat doa. Boleh kita tamak dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kata Nabi SAW, kalau kalian minta kepada Allah, maksimalkan. Minta, tidak ada masalah. Selama ibu dan bapak bukan minta ya sesuatu yang bentrok dengan sunnatullah, peraturan Allah, silakan minta. Gak masalah. Maksudnya bentrok sama sunnatullah, gak mungkin kan misalnya ibu berdoa, ya Allah saya gak suka malam, hilangkan malam. Itu kan gak mungkin. Ya Allah saya gak suka laki-laki, hilangkan laki-laki. Itu gak mungkin. Itu bentrok dengan sunnatullah. Karena sistem Allah itu pasti ada kan. Tapi kalau ibu bukan minta seperti itu, minta sesuatu yang tidak bentrok dengan sunnatullah, bukan juga minta yang haram, maka Allah kasih. Cepat atau lambat akan datang jawabannya. Ya, itu poin yang ketujuh ya. Poin yang kedelapan, maksimalkan waktu-waktu mustajab. Nah ini yang tadi sudah kita singgung, tapi ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Kalau orang puasa, musafir, antara azan dan iqamah. Jadi kalau ibu sudah dengar azan, nah itu kan antara azan sama iqamah maksimal mungkin 5 sampai 10 menit ya. Udah iqamah ya, itu waktu mustajab doa. Walaupun ibu lagi tidak ke masjid, di rumah tetap aja maksimalin. Lagi di jalan pun di mobil dengerin azan. Ya, kalau dengar radio lagi azan misalnya di mobil, oke biarin azan, dijawab dulu apa yang diucapkan oleh muadzin. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan, lalu baca salawat kepadaku. Ya, kemudian bacalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta innaka la tukhliful mi'at. Lalu masuk ke doa kita. Tentu kalau doa-doa hajat, ada hajat Bapak Ibu mau sampaikan, dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi kalau doa-doa itu bukan doa hajat,
maka tidak perlu dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti misalnya ibu mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tidak usah kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mau makan baca bismillah, tidak usah kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, karena dia bukan doa hajat, ya. Nah itu tidak perlu dibaca. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, kita tidak usah mengatakan alhamdulillah wassalatu, karena itu memang bukan doa hajat. Tapi kalau hajat, ibu minta kepada Allah, ingin curhat kepada Allah, maka mulai dengan memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan masuk membaca sekarang apa yang ditulis oleh penulis. Tadi itu semua adalah pembukaannya supaya jelas apa makna doa. Ya, memahaminya dia adalah curhat kepada Allah. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang beberapa hal berhubungan dengan masalah doa. Dan termasuk syarat-syaratnya tadi ada 8 yang sudah kita sebutkan. Sekarang kita akan masuk untuk membaca apa yang ditulis oleh penulis tentang masalah doa ini. Di halaman 30, di faktor ketiga, beliau tulis doa. Doa adalah ibadah. Dan itu di bold, ditebalkan. Ya. Kenapa ditebalkan? Karena ini yang ingin penulis titik beratkan. Kalau doa adalah ibadah, bahkan doa adalah murni ibadah. Maksudnya ibu baca saja, minta sama Allah, minta kesehatan, minta keturunan, minta dijaga ini, minta diberikan itu, minta diselamatkan dari yang ini dan itu, maka itu semua adalah ibadah. Akan ibu lihat jawabannya, tidak lihat jawabannya, tetap dicatat pahala. Nah itu namanya ibadah. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dari 1400 tahun yang lalu, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan diterima. Tadi saya bilang bisa saja dikasih langsung, atau dihilangkan musibah akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen hari kiamat. Begitu penyampaian Nabi SAW. Jadi Allah perkenankan pasti doa orang yang berdoa. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ucapkan doa-doa buruk. Ya, tak boleh ucapin kata-kata buruk. Selalu kata-kata baik saja, kata-kata optimis. Kata Nabi SAW, jangan pernah kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, harta kalian, dan berpapasan nanti malaikat lewat mengaminkan terjadilah. Misal anak kita yang kecil aktif, itu anak aktif, bukan nakal. Kalau ibu selalu ucapin, kamu kok nakal sekali, ini kan kata-kata buruk. Bisa saja menjadi doa, anak itu betul jadi nakal. Atau ribut sama pasangan lalu bilang saya nyesal nikah sama kamu, maka bisa jadi penyesalan, gitu kan? Kenapa kita nggak balik dengan kata-kata yang baik misalnya? Walaupun anak kita sangat aktif, kita mengatakan semoga Allah selalu jaga kamu di atas ketaatannya, nak. Semoga kau tumbuh besar taat, ya. Semoga kau bakti sama orang tua. Walaupun dia sebenarnya mungkin menjengkelkan buat kita dari sikapnya. Sering saya sampaikan cerita ini ya. Saya sampaikan juga di sini, Syekh Sudais, salah satu imam Masjid Haram Mekah. Beliau kan imam, kalau saya bisa bahasakan paling senior dan paling lama menjadi imam di Masjid Haram Mekah ini beliau. Belum ada orang mungkin ya yang sepengetahuan saya, sebatas ilmu saya, menjadi imam Masjid Haram itu yang selama Syekh Sudais ini. Dan orang semua suka suaranya. Sampai sekarang kalau di malam-malam ganjil, di malam 21, 23, 25, 27, 29 di akhir Ramadan. Begitu juga pada saat imam-imam haram mengkhatam Al-Quran pas hari juz ke-30 selesai, itu pasti yang berdoa Syekh Sudais. Jadi memang suaranya bagus, doanya kelihatan seperti dia sedang sama Tuhannya berdoa. Mau jutaan orang ikut di belakangnya, dia kayak tidak peduli dengan mereka, sehingga doanya itu menyentuh sekali. Satu waktu pernah diwawancarai Syekh Sudais ini, sama salah satu reporter di TV di Saudi, apa rahasianya? Kenapa Anda bisa menjadi imam haram? Dan sangat terkenal. Maka beliau mengatakan doa ibu saya. Terus si pembawa acara bilang, memang apa doa ibu Anda? Dia bilang, dulu saya waktu kecil, kalau saya sangat aktif, biasanya orang bilang nakal, ibu saya walaupun lagi jengkel, beliau selalu mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram.
Dalam kondisi anaknya aktif, yang biasa orang bilang nakal, dia nggak doain buruk. Dia masih mengatakan, pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi kita sejengkel apapun, ucapkan yang baik. Misal ada suami kita menjengkelkan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan ini, ya Allah itu dan ini. Kalau Allah terima doa kita, Allah ijabah doa kita dan dia berubah, semenjak dia berubah kita panen pahalanya. Karena kita salah satu penyebab orang itu jadi baik. Sekarang saya ingin kasih gambaran contoh realita di masyarakat kita. Kalau seandainya ada orang menjengkelkan banget, misal dia utang gak mau bayar, dia suka ganggu kita, ada dua pilihan doa. Yang mana kira-kira Bapak Ibu pilih? Doa yang pertama, kita minta supaya Allah hukum dia. Misal kita jengkel, ya Allah butakan matanya, ya Allah patahkan kakinya. Bisa orang jengkel dia berdoa begitu. Bisa nggak? Bisa. Itu opsi pertama. Opsi kedua, ibu doain supaya dapat hidayah. Ya Allah mudah-mudahan dia bayar utangnya. Ya Allah mudah-mudahan dia berubah dari orang jahat menjadi orang baik. Lalu Allah ijabah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Benar. Yang biasanya yang mana? Dari wajah-wajahnya kayaknya yang pertama ini. Ya. Kalau yang pertama itu hanya dendam saja. Ya Allah patahkan kakinya. Baik Allah ijabah karena kita terzalimi patah kakinya. Terus ibu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma Allah terima. Kalau kita terzalimi diterima nggak doanya? Diterima. Tapi kalau kita doain dia binasa, dia celaka, oke diterima. Habis itu dapat apa? Nggak ada. Cuma dendam doang. Udah selesai Allah balasin. Udah habis itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita berdoa ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan petunjuk, lunakkan hatinya. Lalu dia dapat hidayah. Dia bayar utangnya, dia berhenti ganggu kita, dia datang minta maaf. Semenjak itu kita panen pahala dia menjadi baik ke depan. Oleh karena itu, hati kita harus selalu dibersihkan. Ya, orang jahat pun itu selalu didoakan yang baik-baik saja. Supaya Allah kasih mereka petunjuk. Ini termasuk bagian daripada ayat yang sedang kita bahas. Jadi Allah perkenankan. Ya, semua doa diijabah. Maka hati-hati jangan ucapkan kalimat-kalimat buruk. Ini saran saya saja. Bapak Ibu mulai hari ini jadikan rangkaian doanya begini. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku dan hartaku. Kita berdoa begitu. Karena jangan sampai penyakit yang menimpa kita, ributnya rumah tangga yang terjadi, nakalnya anak-anak dan segala macam, mungkin kena lisan kita. Maka kita memohon ampun, ya Allah aku memohon ampun kepadamu dari semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku. Karena kalau itu betul penyebabnya maka akan diangkat sama Allah. Ya. Jangan heran setelah itu kalau misalnya tiba-tiba anak kita berubah jadi bakti, suami kita jadi baik, istri kita jadi baik dan seterusnya, itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ya. Karena doa itu sangat ampuh sekali. Ya. Sangat ampuh sekali. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sombong maksudnya tidak mau berdoa. Tidak mau menyembahku, maksudnya berdoa akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Ya, di sini berarti opsinya berdoa berpahala, kalau tidak mau berdoa berdosa. Ini kan luar biasa, berarti Allah memang mau kita manja, Allah mau kita mohon. Dan ingat saya ulangi lagi, ini yang ketiga kali saya ulangi. Memohon agar nikmat itu dipertahankan dan tamak dengan rahmat Allah bagian daripada doa itu sendiri. Jadi nggak usah tunggu sakit baru berdoa, enggak. Berdoa terus, setiap saat. Karena minta dipertahankan kesehatan jauh lebih afdal di sisi Allah SWT lebih besar dibandingkan sakit minta supaya dikasih kesembuhan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa. Ya. Dan kata Nabi SAW, ini kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak di saat kita lagi genting, lagi butuh, Allah ijabah doa kita? Mau nggak diijabah doanya? Kita lagi sakit, kita lagi ada masalah, diganggu orang, lalu kita dapat solusinya. Maka kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu di saat kamu lapang, dia akan mengenali kau di saat kamu sedang susah. Jadi kalau mau diijabah doanya di saat kita genting, justru di saat kita sehat, lagi nggak ada masalah, rajin berdoa. Nanti di situ akan dibantu oleh Allah. Nah seperti itu. Jangan nanti kita malah rajin beribadah di saat ada masalah saja. Orang yang seperti ini biasanya setelah selesai masalahnya, penyakitnya sembuh, utangnya lunas, sudah berhenti berdoa.
Karena memang dia bukan jadikan doa itu sebagai ibadah. Kemudian beliau mengangkat penulis ini di halaman 31 setelah firman Allah SWT surah Ghafir ayat 60 adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Ketahuilah doa itu adalah ibadah. Artinya kita lihat jawabannya, tidak lihat jawabannya tetap akan panen pahala pada hari kiamat nanti. Selain memang sangat dekat dengan ijabah, bisa Allah kasih. Jadi kata penulis, doa adalah ibadah karena Allah Azza wa Jal. Azza wa Jal maksudnya sifat-sifat Allah ya, makanya dimiringkan. Azza wa Jal maksudnya mulia dan maha tinggi. Sebab ketika hamba mengangkat kedua tangannya kepada Rabbnya, maka ia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa menghilangkan mudarat dan kesusahan yang menimpanya kecuali dia. D-nya besar kata ganti Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu merubah keadaannya dari kesusahan menjadi kesenangan kecuali Allah. Tadi saya bilang, kita kalau sehat, lagi banyak nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kita kalau lagi ada musibah, masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka beruntunglah hamba yang faham tentang poin ini.